only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Mas Pri Channel. Kali ini kembali di channel saya, kita akan menelusuri sebuah pabrik tahu. Namun kita tidak membahas bagaimana cara pembuatan tahu. Namun yang akan kita liput adalah karyawannya. Jadi saya jangan lupa subscribe dan komennya serta share-nya, dan jangan lupa notifikasi agar mengetahui video-video baru saya. Lanjut. Mas, dengan siapa Mas? Yang nggak pakai baju. Namanya siapa Mas? Mas Noni ya? Udah berapa lama kerja di sini Mas? Baru 1 bulan. 1 bulan. Sebelumnya di mana? Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta kerja apa Mas? Kebab. Di kebab. Iya. Di Lampung sini, di tempat saudara? Apa emang di sini kampung kelahirannya? Kampung di sini. Oh, di sini. Kenapa beralih ke pabrik tahu? Bekerja di pabrik tahu. Nggak betah aja di sana. Di sana nggak betah. Di sini Ya. ada yang ngajak ya. Untuk pembuatan tahu ini menurut sampean gimana Mas? Sulit apa enggak? Gimana ya? Paham. Hah? Paham. Kurang paham. Yang baju hijau ini? Yani Mas Yani. Mas Yani masih satu rekan dengan Mas ini ya? Masih family ya? Udah lama juga kerja di sini? baru 3 bulan. 3 bulan ya. Nggak jauh dari 1 bulan 2 bulan. Mungkin gimana Mas kerja di pabrik tahu ini Mas? Enak apa susah Mas? Ya anak-anak susah lah. Dan enak kayak gitu. Kenapa harus di pabrik tahu, nggak di tempat lainnya gitu? Ya nyaman aja gitu. Oh, udah kerasa nyaman ya. Di sini waktu kerjanya full time-nya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 itu mulai. 7 pagi itu ya. Jam 7 pagi selesai sore, malam. Sore jam 5 ya. Untuk apa? Mas apa tadi? Mas Hari ya? Mas apa tadi? Mas Yani, Mas Yani. Oh ya Mas, ilmu atau skill yang didapat dari pembuatan tahu ini didapat dari mana Mas? Sampean? Apa langsung terjun langsung? Belajar dulu di sini. Belajar dulu di sini ya. Itu tahap-tahap pembuatan tahu itu prosesnya ada berapa macam sih Mas? Berapa tahap? Dari mentahnya sampai jadinya? 3 ya. 3 tahap. 3 tahap. Tahap bisa diperinciin? Penyucian, Penyucian ya. pengembangan, Oh. pembibitan. Untuk masalah gaji nih ya. Kalau gaji itu kita ngikuti UMR apa loyalitas dari bos? Dari bos ya. Yang penting sampean kerja, dapat gaji dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya oke, guys. Mereka inilah para pekerja rupiah untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup mereka. Apapun pekerjaan mereka adalah bentuk suatu loyalitas dan tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dan inilah bentuk mereka yang sebenarnya, di mana mereka mencari jati diri mereka sebagai manusia yang berutang. Oke. Dengan Mas Heru ya. Iya. Mas, di sini saya mau banyak pertanyaan, cuman nggak terlalu rumit. Di dalam bidang
pengusaha tamu sebagai Mas kan sebagai bosnya ya, pemilik modal ya, pemilik modal. Itu udah berapa lama Mas terjun ke profesi ini? Kalau untuk khusus di sini aja sekitar 7 tahun lah. Di sini di Tanjung Karang. Tanjung Karang. Sebelumnya di mana ya Mas? Sebelumnya di Metro. Daerah Metro. Itu juga pernah terjun ke pengusaha tahu. Pengusaha Iya, di situ cuman belum bisa membayar karyawan, masih dikerjain sendiri. Oh berarti masih inilah ya, merintis lah ibaratnya ya. Apa dalam pembuatan proses tahu ini apa yang paling rumit Mas? Ya sebenarnya nggak ada yang rumit sih, tergantung kitanya hati-hati apa enggak gitu aja. Untuk masalah modal gimana? Modal ya bertahap Ya karena berjalan. Iya. karena Mas Heru ini pengusaha yang merintis ya dari nol ya. Jadi bertahap. Udah anaknya udah berapa kira-kira? 3, baru 1 Mas. Ini yang baru yang kecil ini ya? Iya. Udah sekolah SD Kelas 2. kelas 2. Istrinya 1 apa 2? 1 ya. Apa Mas Heru sebagai pengusaha tahu untuk memasarkan tahu ini ke mana aja Mas? Apa satu pasar aja? Satu pasar. Sekarang mulai dibantu sama istri di Pasar Tugu. Di Pasar Tugu juga. Selain sampean memasarkan di Pasar Gintung ya, Iya. itu istri juga memasarkan di Pasar Tugu. Pasar Tugu juga. Iya. Kira-kira dalam 1 hari bisa menghabiskan berapa kintal kacang kedelai? Ya untuk sekarang mah nggak bisa diprediksi Mas. Kadang naik, kadang turun itu banyak. Ini minimal lah ya. Iya. Minimal kira-kira 90 lah. 90 kilo. Iya. Dikit ya? Dikit. Kalau dibandingkan sebelum masa Covid, Ya, jauh bisa mencapai 1 lebih. 1 lebih. 1 kintal lebih. Untuk apa pengalaman Mas dari masa merintis hingga sampai sekarang itu apa yang dirasain paling sulit Mas? Ya kendala memasarkan. Cuma memasarkan aja. Iya, kendala. Itu yang paling sulit. Pernah nggak merasakan apa suatu pengalaman yang apa kesusahan apa? Oh, pernah. Nah, jangan waktu itu kira bayar dalam waktu rintis, posisi produksi sendiri, memasarkan susah, sering membawa pulang, modal nggak keputer. Itu kacang kedelai yang biasa dipakai itu impor apa lokal? Impor ya. Itu berasal dari mana? Mas Heru seorang pengusaha kecil Mas ya, bukan besar ya. Karena beliau memasarkan tahunya dalam skala kecil, namun biarpun dia berskala kecil, dia mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarganya serta karyawan-karyawannya. Setidaknya Mas Heru sudah membantu orang yang ada di sekelilingnya untuk meringankan beban hidupnya dengan cara bekerja sebagai karyawan tukang tahu. Dan Mas Heru adalah profil yang harus kita contoh karena keuletan dan kegigihannya selama bertahun-tahun terjun menjadi seorang pengusaha tahu. Ya, oke guys, cukup kali ini liputan saya tentang sebuah profesi pembuat tahu dengan Mas Heru. Ya, makasih banyak ya Mas Heru. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,